Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini saya dibikin muak dengan sekelompok orang ngakunya sebagai muslim tapi ribut gaduh mempermasalahkan serangan Iran ke Israel dengan alasan Syiah lah, dengan alasan-alasan sektarian lainnya lah, dengan alasan ini itu. Begini, sederhana saja. Yang pertama, Iran ini lagi ngantem Israel dengan rudalnya, dengan kekuatan militernya. Anda tahu yang dihantam itu Israel, negara pelaku genosida di Gaza. Musuh Islam, musuh Palestina, musuh Gaza, bahkan musuh kemanusiaan sedunia. Iran bikin babak belur Israel, harusnya kamu girang dong, senang dong. Ngapa jadi kamu ribut? Ngapa jadi kamu gundah? Ngapa jadi kamu gusar? Itu yang pertama. Musuhnya musuh itu adalah kawan. Sederhana sekali, simpel. Yang kedua, jangankan Iran, andai kata Rusia, Cina, negara-negara yang mayoritas kufar, andai kata tahu-tahu nyerang Israel, ya, bantu Palestina, kita akan ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Apalagi Iran, dia bisa melakukan apa yang gak dilakukan oleh banyak negara dengan rudalnya, dengan kekuatan militernya, dengan resiko yang harus dihadapi negaranya. Resikonya gak main-main. Maka kita ucapkan jazakumullah khairal jaza, nasarakumullah. Mudah-mudahan perjuangan kamu menghantam Israel dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Israel musuh bersama, musuh apapun madhabnya, bahkan apapun agamanya, selama mengaku manusia dan peduli kepada kemanusiaan, pasti akan menjadi musuh Israel. Yang ketiga, yang ingin saya tegaskan, yang harus diributin bukan Israel. Yang harus diributin itu Amerika dan negara-negara yang memiliki hak veto di PBB, yang selalu bicara soal kemanusiaan, tapi mendukung dan mensponsori genosida di Gaza. Itu yang harus diributkan. Yang kedua yang harus diributkan negara-negara Arab yang ada di sekeliling Palestina. Kalau mereka kompak, Palestina dari kapan tahu udah merdeka. Tapi apa yang terjadi? Untuk buka perbatasan saja ke Gaza untuk kita masukin bantuan, susahnya setengah mati. Apa yang terjadi ketika Iran, Yaman menembakkan rudal-rudalnya ke Israel, tapi ada segelintir negara-negara Arab yang menghadang rudal tersebut, nggak bantu perang, malah menghadang rudal yang akan menghantam Israel. Yang harus diributin itu ketika Israel sedang membantai Gaza, menghantam, membombardir Gaza. Tahu-tahu ada pemimpin-pemimpin negara Arab yang mesra-mesraan dengan Donald Trump, dengan Presiden Amerika, bahkan memberikan investasi ribuan triliun. La haula wala quwata illa billah. Ini yang mesti diributin. Apa serangan Iran ke Israel yang diributin? Yang udah jelas-jelas hal tersebut merugikan Israel, merugikan musuh Islam. Ayo dong cerdas, fokus kita bela Gaza, fokus kita lawan Israel dengan apapun cara. Yang bisa dengan doa, yang bisa dengan donasi, yang bisa dengan boikot, yang bisa dengan media, yang bisa dengan tenaganya, yang nggak bisa dengan apa-apa, diam. Jangan sampai perkataan Anda, perbuatan Anda malah membantu Israel, musuh Gaza, musuh umat Islam dunia, dan musuh kemanusiaan. Ayo sama-sama terus berjuang. Insya Allah sebentar lagi Palestina merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, saya harus mengatakan bahwa saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh beliau Habib Hanif Al-Attas. Saya lihat sendiri memang banyak di kolom-kolom komentar, di postingan-postingan itu memang banyak yang berisik ya terkait dengan serangan Iran ke Israel ya. Ada yang mengatakan bahwa Iran itu 100% Syiah warganya. Ada yang bilang bahwa Iran itu bukan Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa Iran itu tidak berniat membantu Palestina. Hanya saja karena Iran itu diserang oleh Israel, maka Iran menyerang balik ya. Jadi banyak yang komen yang seperti itu, berisik sekali memang. Khususnya itu dari teman-teman kalangan Salafi Wahabi ya, yang memang sangat anti sekali dengan Syiah. Syiah bukan Islam kata mereka. Jadi begini Pak ya, ini tidak ada urusannya dengan agama ya. Kita tidak sedang membicarakan agama. Bodoh amat ya, mau Iran itu agamanya apa, mazhabnya apa, bodoh amat ya. Kita nggak ngomongin agama, tapi ngomongin negara ya. Ada negara namanya Palestina, dijajah oleh negara yang namanya Israel.
Lalu kemudian ada negara yang bernama Iran yang menyerang Israel. Secara tidak langsung ini membantu Palestina. Ya. Orang-orang yang komen-komen seperti tadi itu seolah lupa betapa jahatnya sebelumnya perlakuan daripada Israel kepada warga Palestina. Sudah berapa luas tanah yang dicaplok oleh Israel dari Palestina. Berapa banyak warga Palestina yang sudah wafat, syahid ya, oleh kelakuan-kelakuan tentara Israel. Dari mulai anak-anak, wanita, orang tua. Berapa banyak? Kok seolah-olah lupa bahwa Israel ini penjahat. Ya. Jadi saya setuju dengan Habib Hanif tadi bahwa jangankan Iran yang masih bau-bau Islam, ya, negara-negara seperti Jepang misalkan, atau Cina atau Korea Utara yang bahkan tidak percaya agama, lah kok nyerang Israel misalkan, ya tetap kita dukung. Kaidahnya jelas kata Habib Hanif tadi, ya, siapapun yang menjadi lawan kita, maka yang membantu itu adalah kawan. Ya, begini gampangnya itu begini ya. Kemarin ketika Palestina itu diserang habis-habisan ya oleh Israel, apa yang kita lakukan di Indonesia? Ya paling-paling mengutuk, mengecam, turun ke jalan, demo, ya, kemudian menggalang dana. Cuma itu hasilnya apa? Enggak ada. Ya, yang dilakukan oleh Iran ini luar biasa. Ya, kita itu kan selama ini menunggu balasan yang setimpal untuk Israel atas apa yang oleh mereka lakukan kepada warga Palestina. Ya. Kita menunggu balasan itu. Tiba-tiba seolah-olah ya apa yang dilakukan oleh Iran ini menjadi jawaban bagi harapan kami yang menginginkan balasan setimpal untuk Israel. Jadi sederhana, ya, sesederhana itu. Jadi secara tidak langsung Iran ini membantu Palestina mewujudkan harapan-harapan kita yang mengharapkan balasan yang setimpal untuk Israel. Jadi bodoh amat, ya, gak urus mau Iran itu agamanya apa, mazhabnya apa, sektenya apa. Tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh Iran kepada Israel, ya, saya pribadi sangat mendukung. Ya. Bodoh amat orang-orang Wahabi itu mau komen apa ya. Begitu, semoga dipahami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.